Baiklah anak kelas 4, 5, dan 6, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang materinya adalah tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya, dan mengubah desimal menjadi persen atau sebaliknya. Yuk kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama adalah pecahan biasa menjadi persen ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian pecahan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100, karena persen artinya per 100. Jelas ya? Contohnya sebagai berikut. Contohnya adalah ini, 1/4 ya. Kalau ini kan pecahan biasa, kita akan ubah menjadi persen. Itu penyebutnya yang ini yang Bapak lingkari ya, yang Bapak lingkari hitam ini, itu harus kita ubah menjadi penyebut 100. Yuk kita hitung. Nah, kita buat dulu penyebut 100. Berarti kita apakan ini? Kita kalikan dengan angka yang sama. 4 kali berapa supaya hasilnya 100? 25. Ini juga sama, kita kalikan dengan 25, maka hasilnya adalah 1 kali 25, 25, 4 kali 25 adalah 100. Nah, ini udah bisa diubah menjadi persen, yaitu menjadi 25%. Jelas ya? Nah, itu yang pecahan biasa 1/4. Kalau pecahannya 4/5, nah, supaya jadi penyebut 100 itu gimana? Kita kalikan juga ya. Kita kalikan berapa? 4 kali berapa supaya nanti dapatnya itu berapa? 5 kali berapa supaya dapatnya 100? Kali 20. Ini juga sama, 20 atas bawah. Berarti 4 kali 20 itu 80. Maka bisa kita artikan ini menjadi 80%. Jelas ya sampai sini ya? Berikutnya, persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Tadi biasa menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan biasa. Kita perlu tahu dulu pengertiannya. Ya, pengertiannya adalah untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ini bisa aja dalam bentuk pecahan biasa ya, tapi sewaktu-waktu ada juga yang bentuk paling sederhana itu adalah bentuk pecahan campuran. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Oke. Contohnya adalah 20%, 2, 75%, 3, 125%. Nah, kita kerjakan yang atas dulu. Yang atas dulu kita kerjakan. 20% ini harus kita ubah ke penyebut 100 dulu. Persen tadi berapa? Adalah 100. Berarti ini 20% ya. Kemudian kita bagi dengan atas yang sama dan bawah yang sama. Ini gampang, ini bisa kita coret aja. Coret, nolnya 1 di atas, terus yang bawah juga dicoret 1. Sisa berarti berapa? Sisa 2/10. Berarti kita tinggal apain? Tinggal kita bagi dengan atas bawah yang sama. Ini bagi 2 bisa, ini juga bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2/2. 1, kemudian 10 bagi 2, 5. Berarti ini adalah 1/5 yang paling sederhananya. Jelas ya? Contoh yang kedua.
Yang kedua ini adalah 75%. 75% ya. Nah, pecahan biasanya berapa? Yang penyebut 100 ya, menjadi 75 per 100. Supaya kita bisa sederhanakan, kita bisa dengan bagi atas bawah yang sama. Kita bagi berapa? Kita bagi dengan 5 dulu, yang kecil-kecil dulu ya. Atas 5, bawah juga 5. 75 bagi 5 berapa? 15 ya. Kemudian 100 bagi 5 berapa? 20. Masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan berapa? 5. 20 juga dibagi 5. Kemudian kita bagi 15 bagi 5 dapatnya 3. Kemudian 20 bagi 5 dapatnya 4. Berarti bentuk paling sederhana dari 75% ini adalah 3/4. Jelas ya? Contoh yang ketiga adalah 125%. Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu menjadi penyebut 100 ya, atasnya 125. Oke, kemudian kita bisa bagi atas, dibagi dengan berapa? Ayo kita bagi dengan 5 dulu deh, yang paling gampang ya kan. Nah, sebentar, dibagi dengan 5, ini juga dibagi dengan 5. 125 dibagi 5 dapat 25. Kemudian 100 bagi 5 20. Ini kan belum sederhana, kalian sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Ini pun dibagi dengan 5. 25 bagi 5 5. Kemudian 20 bagi 5 4. Nah, karena di sini penyebutnya paling besar itu adalah pembilang, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi kalian harus mengubah ke bentuk yang paling sederhana yang tadi Bapak bilang, yaitu menjadi berapa? Menjadi ke pecahan campuran. Yang pertama kali harus ditulis dalam pecahan campuran apanya? Yaitu angka penyebutnya dulu nih, yang 4 ini ya. 4 kita pindahin dulu. Terus kita harus mengkalikan. Di sini harus ada angka nih nanti. Angka asli, bilangan aslinya berapa? Ya, bilangan aslinya berapa? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5 ini, tapi tidak boleh melewati. 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4. Kan supaya jadi 5. Sisanya berapa? Sisanya 1 kita taruh di sini. Berarti jawabannya adalah 1/4. Kalau kita kalikan 1 kali 4 itu 4 tambah 1 5 menjadi 5/4. Kalau pembilangnya lebih gede daripada penyebut dan tidak bisa disederhanakan lagi, ubahnya ke pecahan campuran. Jelas ya? Jadi 125 ini persen itu paling sederhananya adalah 1/4. Contoh berikutnya. Yang berikutnya adalah desimal menjadi persen. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Karena persen artinya adalah pecahan per 100, maka cara mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jelas ya? Oke, yuk perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah 0,2 ya. Nih perhatikan 0,2 ini ya.
dari desimal ini menjadi persen, kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu kalau 0,2 di antara dua angka ini ada satu koma, berarti di belakang koma ini ada satu angka, itu berarti per 10 menjadi 2/10 ya. 2/10 kita ubah ke persen, ini itu kita kalikan. Masih ingat yang kemarin kan ya, yang pertama kita kalikan berapa supaya penyebutnya 100, kita kalikan 10. 2 kali 10 adalah 20. 10 kali 10 100, berarti menjadi sudah selesai ya. Jawabannya adalah 20%. Jelas ya. Kemudian yang 0,35 karena di belakang koma ada dua angka, berarti dia sudah otomatis per 100. Di atasnya berapa? 35 ya. Beda ya sama 0,2 sama 0,35. Kalau 0,2 kan tadi udah jelas, ini kan beda lagi. Nah, kita langsung, kalau ini kita bisa langsung, nggak usah dihitung lagi ya, menjadi persennya berapa, karena penyebut persen itu adalah per 100, yaitu 35%. Selesai ya. Nah, untuk nomor 3 dengan contoh 0,125 kita akan merubah ke persen, dari desimal ke persen harus diubah dulu ke pecahan biasa. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti 1/1000 ya, penyebutnya 1000, kemudian 1, 2, 5. Nah, ini kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka yang sama supaya penyebutnya itu 100, dan nanti di sini juga mungkin ada koma ya. Kita bagi berapa? 10 ya. Ini juga dibagi 10. Kan dirubah ke persen ya kan? Dirubah ke persen. Berarti dibagi 10. Yuk kita bagi bawah dulu ya. 0 kita coret. Nah, berarti sisa 1 dan sisa 100. 100 bagi 1 sama dengan 100. Kemudian 125 dibagi 10 berapa? Kalau seperti ini ada trik yang gampang. Kalau nolnya 1 dalam pembagian ini kita coret, berarti mundur dari sini satu angka, berarti dia ada koma di sininya nanti ya. Nah, itu triknya. Kalau nolnya 2 berarti mundur 2 angka, 1, 2, berarti itu kalau nolnya 2 komanya di sini ya kan, di antara 1 dan 2. Karena ini nolnya 1 berarti di antara 2 dan 5. Jadi jawabannya adalah 12,5. Nah, persentasenya berapa? Udah jadi 12,5%. Jelas ya? Oke. Yang berikutnya mari kita simak. Untuk yang terakhir, perubahan persen ke desimal, kebalikan dari desimal ke persen. Kita lihat dulu penjelasan kalau persen ke desimal. Oke. Nah, untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Ini sudah pernah di pertama kali kita masuk ke bagian pecahan. Bapak hanya mengulanginya sedikit. Yuk kita lihat contohnya. Yuk, contoh yang pertama yaitu 2%. 2% ini kita harus ubah ke penyebut 100 dulu ya, agar kita bisa mengubahnya ke desimal. Persen tadi berapa? Penyebutnya 100. 2 tinggal taruh sini ya. Nah, jadi kita kalau mau mengubah ini
ini menjadi desimal gampang. Kita lihat aja, kalau dia satuan angkanya sebagai pembilang 1, ininya ada penyebutnya ada nolnya ada 2, berarti dia tinggal kita tulis 0,02. Ya, jelas ya? Oke, kalau nanti 2/10 berarti berapa? 0,2. Karena dia nolnya 1 dan angka yang paling atas pembilangnya ini cuma 1 juga ya, berarti 0,2. Terus yang 45%, penyebutnya berapa? Iya, pinter, 100 juga. Di sini 45. Ya, berapa ini dapatnya? 0,45 karena nolnya ada 2 di sini kan. Terus angkanya ada 2 pembilangnya. Jadi kita tulisnya adalah 0,45 karena ada 2 angka pembilang di atas dan nolnya ada 2. Jadi 1, 2, baru di sininya ada koma, 0,45 jadinya adalah seperti ini ya. Kemudian yang 50% penyebutnya makin pinter kalian semua ya. Nah, 100. Kemudian di sini 50/100. Jadi untuk seperti ini berapa jadi desimalnya? Kita boleh coret 1 ini. Kita boleh coret 1. Nah, jadi 5/10. Selama ada 0 di sini, berapapun angkanya nanti boleh kamu coret atas dan bawah sebanyak, kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, boleh. Nah ya. Nah, ini menjadi berapa? 5/10. 0,5. Jangan kamu sederhanakan nanti. Kalau kamu sederhanakan bukannya berubah ke desimal, malah menjadi pecahan yang paling sederhana. Itu salah. Terus yang ini terakhir, 27%. Berapa? Ya, makin pinter. Ya, 27%, persennya itu adalah per 100 ya kan. Kemudian 27. Nah, jadi berapa ini? Sama seperti ini tadi nih. Ya, sama seperti ini. Nih yang Bapak lingkari sama seperti ini. Ini juga sama ya kan. Nah, berarti dapatnya adalah 0,27. Bisa ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian yang masih bingung, ulang-ulangi lagi video Bapak. Semoga kalian tambah paham. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Kalian jangan lupa nanti mengerjakan latihan dari Bapak di grup WhatsApp. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.